open network terjadi di kuartal 1 2025. Menurut teman-teman kapan? Kalau menurut firasat kita ya guys, itu kemungkinan teman-teman ini Januari teman-teman disampaikannya, kapannya, lalu Februari baru opennya. Halo guys, halo semua, apa kabar? Sahabat Deraji dimanapun berada, semua Pioneer ya, Pioneer Network dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita ketemu lagi di video kali ini ya guys. Saya harap semua teman-teman ya dari berbagai kota, dari ada Brebes, ada Cilacap, ada Pemalang, ada Sulawesi, ada Makassar, ada Surabaya, Jakarta, Bekasi, Aceh, ya kan, Ambon, Kalimantan, Sulawesi, mana lagi, banyak sekali ya. Dari apalagi kemarin banyak sekali ya teman-teman ya. Juga yang paling setia dari luar negeri ini Malaysia ya. Terima kasih semua, terima kasih sudah setia nonton channel Deraji, dan saya harap semua teman-teman sehat-sehat selalu ya, dan selalu bahagia ya guys, selalu happy. Ini saya ada di cafe ya, di sebuah cafe pinggir sawah. Di belakang saya itu ada pintu ajaib, nanti kalau dibuka dia bisa masuk ke dunia lain guys. Ngomong-ngomong dunia lain, saya punya channel baru guys. Ini nama channel YouTube saya yang baru, namanya Seven Sense ya, Seven Sense Dunia Roh. Jadi teman-teman yang mau tahu dunia intrik-intrik iblis dan setan ya, manifestasi iblis dan setan dalam kehidupan manusia, itu teman-teman harus nonton. Biar teman-teman tuh tidak hanya memikir kesehatan jasmani rohani, tapi teman-teman juga harus tahu tentang kehidupan spiritual ya guys. Itu juga berhubungan dengan keselamatan kita guys ya. Kalau kita semakin tahu, kita semakin bisa mensikapi guys ya. Ingat ya, saya ini adalah orang karakter yang selalu berbagi kebaikan, berbagi manfaat. Kalau teman-teman merasa itu manfaat, ambil. Kalau teman-teman tidak merasa manfaat, itu buang saja ya. Intinya saya selalu ingin berbagi apa yang saya bisa. Saya bisa musik, saya berbagi musik, saya bikin lagu ya, satu album ya. Nanti kapan-kapan saya bikin videonya ya mungkin ya. Apalagi kalau sudah open network ya, open minded, sudah ada duit ya, bikin video klip, wah. Aduh, itu impian saya guys ya. Doakan ya. Ini teman-teman, ngomong-ngomong gimana? Akhir tahun berapa hari lagi ya? Sekarang tanggal 29, 30, 31. 30, 31. 3 hari lagi guys. 3 hari lagi sudah 2025. Bagaimana guys? Resolusi teman-teman ya menghadapi tahun 2025. Teman-teman mulai ini kan, mulai ingat video saya sebelumnya, akhirnya dalam hati benar juga ya katanya Bang Deral ya. Open network terjadi di tahun ini guys. Makanya kalau dikasih tahu tuh jangan selalu nyinyir. Dikasih tahu, saya sering menyampaikan pesan-pesan itu guys, baik itu tersurat maupun tersirat. Nah yang tersirat itu teman-teman juga harus peka ya. Ngapain saya bikin video tentang pesan psikologis ya? Tujuannya ini guys, supaya teman-teman ini akhir tahun nggak jadi open network itu jangan kecewa, jangan patah hati, apalagi jangan putus asa ya. Semua itu proses, jadi kita harus nikmati aja guys ya, nikmati proses saja. Ingatkan pesan saya, kita tidak bisa memikirkan sesuatu itu di luar kendali kita, jadi jangan buang energi kita untuk sesuatu yang di luar kendali kita ya. Yang tidak kita bisa kendalikan yaitu urusan core team, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain guys, nurut aja udah ya. Tapi yang kita bisa kendalikan, kita kerjakan KYC, kita kerjakan migrasi ya, apa yang diminta sama core team kita lakukan itu guys ya. Ngomong-ngomong teman-teman gimana? Oh iya, saya lupa mengucapkan Merry Christmas buat semua teman-teman yang merayakan ya. Merry Christmas, salam damai sejahtera sukacita selalu buat teman-teman dimanapun berada, sehat sukses selalu ya. Dan harapannya ke depan tahun 2025 kita semua ya, kita akan memasuki seperti pintu itu ya, itu dibuka, kita akan memasuki masa-masa kejayaan kita, masa-masa penuh dengan kebaikan guys. Amin amin. Oke. Dan gimana teman-teman, update Pi Network belakangan ini gimana? Saya buka-buka kan di WA kita sudah ada Mbak Meta ya, Mbak Meta AI itu ya. Kata iseng lah, kamu kenal nggak sama Deraji? Wah, dia telah YouTuber terkemuka, katanya. Wah, saya pakai nama asli ya. Deraji itu kan nama beken saya. Karena dulu kalau absen itu saya sering namanya Deral pakai G. Nah, saya tambahin jadi Deraji. Nama asli saya itu Deral Haspers, pakai G juga, tapi bacanya Haspers. Itu marga Ambon guys ya. Saya nanya lagi, kalau kamu tahu Deral Haspers nggak? Wah, dia adalah influencer dan YouTuber yang populer sekali. Wah
kok sama ya, pakai nama asli sama, sudah dikenal sama Mbak Meta ya. Gak apa-apa ya guys, bukannya sosokan, tapi saya hanya mengecek aja apakah saya sudah dikenal sama dunia digital gitu ya, sama AI. Itu sudah dikenal guys ya. Teman-teman kalau ingin mengenalkan diri silahkan berkarya dari sekarang ya. Saya berkarya sudah 2 tahun lebih ya. Kembali lagi ya, kita bicara ke Pi Network teman-teman ya. Kalau kita cek di apa namanya Meta AI ya, yang ada di WA sih kita tuh, saya iseng-iseng update apa, informasi apa yang terbaru ya, itu salah satunya harganya apa namanya koin Pi itu di pasaran 2 jutaan guys. Sebentar ya, saya mau beli handphone saya dulu. Sebentar guys, saya buka ini dulu ya, saya takut lupa yang nanti mau saya sampaikan kan malah nggak bagus. Mbak Meta AI ya, kalau kita ngecek ke Meta itu tanya informasi update Pi network terbaru apa ya, dia langsung jawab tuh teman-teman ya. Saya pikir nih Meta AI ini punya kelebihan ya dibanding AI yang sudah ada di apa yang lainnya ya. Ya benar, dia sesuai dengan berita yang sudah disampaikan di media ya, bahwa open network terjadi di kuartal 1 2025. Menurut teman-teman kapan? Kalau menurut firasat kita ya guys, itu kan kalau nggak salah Kortim pernah nyampaikan ya, kalau open network itu kan disampaikan sebulan sebelumnya ya, tanggalnya kapan itu sebulan sebelumnya, pastian tanggalnya ya. Kemungkinan teman-teman ini Januari disampaikannya, kapannya, lalu Februari baru opennya. Itu kemungkinan sih, prediksi kita sih guys ya. Pokoknya maksimal Maret lah ya, kan kuartal 1 kan Maret ya. Kemarin saya video sebelumnya salah, saya bilang maksimal kan April, salah kemarin ya, maaf ya. Kuartal itu kan setahun bagi 4, berarti kan 3 bulan. Nah, jadi ya maksimal Maret. Tapi kalau prediksi kita nih sebenarnya Januari sudah diumumkan, lalu Februari baru buka guys ya. Oke guys, setuju ya. Ya terus apa lagi? Ya tadi nilainya itu 2 jutaan guys kalau di pasar ya. Tapi kalau menurut kita ya guys ya, ini mungkin belum teman-teman tahu ya. Pi itu kan ada 2 guys. Nah, kok ada 2? Nah, kaget kan? Nah. Pi yang currency inilah yang nilai GCV yang kita perjuangkan ya, yang 34159 dolar ya, 5 miliar guys, wow ya. Lo penyinyir diem lo, kalau nggak mau nonton, bisa nonton, bisa komentar ya kan. Penyinyir pasti bilang halu gitu, biarin aja kan. Itu currency guys, itu Pi yang pertama. Yang kedua tuh Pi tokennya guys. Ya tokennya ada guys. Oh ada tokennya, itu guys yang di Fireside itu kan token guys. Ya itu bukan Pi ya, bukan Pi yang currency yang kita tambang setiap hari. Saya pernah beli token Pi untuk Fireside kan di Fireside kan kalau kita mau komentar, mau kasih like ya, itu kan ada di Fireside kan harus beli token. Nah 1 Pi itu kita dapat 100 token. 1 Pi kita dapat 100 token. Jadi untuk komentar di Fireside, untuk kasih jempol, kasih like itu kita harus punya token. Dan token itu kan juga dipakai untuk NFT ya. Nah, kita pikir ya guys, itu yang akan muncul nanti yang selama ini digembur-gemburkan di IOU, nilainya 2 juta ke, nilainya 1 juta ke, nilainya berapa ratus ribu, itu yang token guys. Ya, karena kalau yang kita bicara Pi yang currency itu sangat mahal ya, sangat mahal guys. Ya, tidak terjangkau untuk banyak orang. Jadi ntar ke depan kalau misalnya ini prediksi sih ya, yang akan masuk ke bursa itu yang tokennya guys, yang tokennya, bukan yang currency-nya ya. Kalau currency-nya mahal sekali, itu yang makanya pada puyeng tuh para penyinyir, nggak mungkin ya pakai rumusan kripto yang mereka pahami selama ini. Mereka kan menganggap dirinya pinter-pinter kripto kan, ya kan, hukum demand supply ya kan, segala macam. Itu nggak masuk akal memang kalau nilainya 5 miliar ya. Nah yang masuk akal itu
Yang masuk akal itu teman-teman yang token Pi, ya, yang kita bisa beli 1 Pi dapat 100 token, ya, gitu guys. Nah, jadi gitu guys, ya. Kalau yang nilainya harganya, kalau nilainya Pi itu yang 5 miliar itu memang yang dimaksud para penyinyir itu nggak masuk akal, ya masuk akal, ya logika juga ya kalau dijual di bursa saham, bursa kripto, di exchanger itu ya. Jadi nampaknya yang akan masuk tuh ya yang token guys. Ini hanya prediksi saja ya guys, ya, intermezzo. Tapi kalau seandainya bener ya syukur-syukur. Karena kalau nilai Pi kita GCV ya, 314159 itu sangat-sangat tinggi guys ya. Oke. Nah teman-teman, ini terus yang di platform teman-teman, yang di platform itu ada 20 aplikasi. Itu kan aplikasi dari developer ya, bukan dari core team ya guys, dari pengembang, dari developer. Teman-teman boleh aja menelusuri tapi nggak usah transaksi ya guys ya, nggak usah transaksi. Saran saya sih seperti itu ya. Ada pertanyaan, kok Indopinatma sama Mahkota Bigtrade itu nggak ada ya? Karena beda jalur guys ya. Mahkota Bigtrade dan Indopinatma itu kan jalurnya jalur hackathon ya, teman-teman. Jadi nggak masuk di situ. Di situ kan itu kan khusus untuk aplikasi yang oleh developer ya, pengembang. Teman-teman bisa bedain ya guys. Ya silakan ya teman-teman telusuri ya, di Paybrowser kan ada ya ekosistem aplikasi-aplikasinya. Tapi saran saya jangan transaksi dulu ya guys. Ya sabar aja gitu. Oke, masih berisiko nanti kalau ada apa-apa kan. Oke teman-teman. Ini beberapa hari lalu ya, tanggal 22, ini kabar terbaru dari Mahkota Bigtrade ya. Ya, karena Mahkota Bigtrade lagi naik daun guys ya. Gantian, kemarin kan Indopinatma ya. Sekarang adiknya nih Mahkota Bigtrade nih, nggak mau kalah nih, ya kan. Sama-sama ada tokoh penting, yaitu ada Bapak Novi Akihari ya, Novi Vicky Akihari. Kalau di Indopinatma beliau itu sebagai direktur utama, kalau di Mahkota Bigtrade itu sebagai komisaris guys. Kalau di Mahkota Bigtrade itu direkturnya adalah Pak Pudin Saifuddin. Nah, tanggal 22 kemarin baru mengadakan kopdar guys. Ini luar biasa ya semangatnya. Aduh, saya malu sebenarnya di Jogja nih. Dulu sebelum ada platform itu kita giat sekali kopdar, barter. Giliran sudah ada platform malah kita seperti terpecah belah ya. Malah ada exchanger baru lagi di Jogja ya, yang harga daftarnya tadinya 200.000 sekarang 5 juta ya kan. Bayangin ya, jangan ikut-ikutan ya guys ya, itu teman-teman. Aduh ya, saran saya jangan ikut-ikutan itu ya. Ini menjadi sesuatu inspirasi ya buat saya ya. Dulu ya kita di Indonesia yang paling giat untuk kopdar itu Yogyakarta. Sekarang bukan lempem ya, tapi kita bergerak sendiri di Jogja. Yang penting kita punya semangat tetap sama, dan kita menyampaikan sesuatu yang optimis. Salah satunya tentang Mahkota Bigtrade guys ya. Tanggal 22 kemarin itu baru kopdar, ramai sekali ya komunitas Bumi Timur, dan mendatangkan juga Bapak Haji Abdul ya, itu koperasi IKDN. Nanti juga akan saya tampilkan videonya, teman-teman saksikan ya. Ini luar biasa. Bahkan kemarin juga ada beberapa hari lalu juga sudah mulai barter motor ya, dengan hanya 0,000 sekian Pi ya. Jadi ini semangat ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman untuk kita selalu pegang, walaupun di daerah teman-teman itu tidak ada kopdar, tidak ada acara-acara seheboh ini, tapi dengan adanya berita-berita seperti ini kita jadinya tetap nyalai guys ya, tetap punya jalinan semangat yang sama. Jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya teman-teman saksikan aja video berikut ini ya, tentang tentang kopdar Mahkota Bigtrade ya, dalam rangka menyambut open network bersama komunitasnya Bumi Timur. Teman-teman saksikan ya, check it out.
menjadi pemenang. Bertahun-tahun telah dihabiskan untuk membangun, menguji, dan menyempurnakan sistem energi, waktu, dan sumber daya yang tidak terhitung telah diinvestasikan oleh pengabdian kita. Keberhasilan Open Mainnet akan menjadi buah dari kerja keras, dedikasi, dan pengorbanan yang luar biasa. Namun, di balik pencapaian teknologi yang gemilang, terdapat aspek lain yang seringkali terabaikan, yaitu kesehatan mental para individu yang terlibat. Tekanan menjelang Open Mainnet dapat muncul dari berbagai sumber. Pertama, terdapat tekanan kinerja. Semua pihak berharap Open Mainnet akan berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, gimana teman-teman? Keren ya acaranya ya, Kopdar ya, ramai sekali. Saya merindukan sebenarnya Kopdar seperti itu ya. Semoga nanti ketika nanti sudah open network, kita semua akan kopdar besar-besaran ya. Entah gimana ya, entah siapa yang mengkoordinir, kita akan rame-rame sebagai bentuk kekompakan, bentuk syukur kita ya terhadap apa yang sudah kita perjuangkan selama ini terjadi, ya kan? Kita bersukacita, bersukaria bersama-sama, gembira bareng-bareng, ya guys. Kita kumpul di mana ya? Jogja jelas akan mengadakan lah, ya. Saya dan teman-teman akan mengadakan, mengkoordinir. Ya mungkin nanti yang level nasionalnya kita akan diadakan di mana ya, kita bisa ikut juga lah ya, karena semangat ini ya guys, artinya kita punya impian akhirnya terwujud juga ya guys. Semangat ini yang terus menyala, saya bilang menyala ya di platform-platform seperti Indopinet dan Mahkota Big Trade. Dan saya sukanya kemarin di Kopdar Mahkota Big Trade ini kan juga mengundang platform lain ya, marketplace lain, platform lain seperti Pi Showroom ya guys. Kebetulan kemarin didatangi oleh manajemen Pi Showroom, perwakilan dari Karawang ya guys, itu namanya Bapak Rohadi ya. Jadi emang seperti itu guys, baiknya emang ekosistem itu memang harus kuat ya, saling menggandeng, saling bergandeng tangan ya, saling kompak ya. Tidak hanya Indopinet Mahkota Big Trade aja, tapi ada yang lain ya. Sekarang ini kemarin ada datang dari manajemen Pi Showroom. Terima kasih Bapak Rohadi, terima kasih. Semoga kita semua ke depan saling mensupport, saling bergandeng tangan, saling bisa mengcover kebutuhan pioneer ya. Ya di sini lagi kosong, bisa ambil di sini. Kayak gitu guys ya. Misalnya teman-teman nyari barter apa, mobil apa, di sini nggak ada, di sini ada ya. Gitu-gitu aja lah ya. Keren kan? Itu barternya bukan main-main lagi, itu barternya mobil guys. Ya, kan calon sultan, ya enggak? Ya. Tapi teman-teman yang saya paling salut itu salah satunya adalah semangat membara, menyala-nyala dari Bapak Haji Abdul Bari, yaitu Ketua dari Koperasi Digital Network Indonesia, KDNI. Yang saya lihat, wah, itu semangatnya nyampe ke sini, guys. Apinya nyampe ke sini nih. Ya, itu semangat itu yang harus kita pegang, guys. Oke, video terakhir ini dari Haji Abdul Bari akan mengakhiri video kali ini, teman-teman. Saksikan semangatnya teman-teman dapat. Ya, dan jaga baik koin Pi-nya. Sudah mendekati bulan-bulan ini, mendekati open network, lebih jaga kesehatan, jaga keselamatan, jangan utak-atik yang nggak jelas, web-web link-link nggak jelas, ya, jangan kepo sama web-web yang nggak jelas, diklik nanti malah kena hack, ya. Pokoknya yang sandi-sandinya disimpan di luar handphone, jangan disimpan di handphone, nanti handphonenya rusak, handphonenya hilang, sandinya hilang juga, kan repot, ya. Ingat, sebulan 2 bulan lagi sudah open network. Teman-teman harus sadar itu, harus benar-benar berhati-hati ya guys ya. Oke, itu paling pesan saya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak, selalu support, like, share, and subscribe ya teman-teman. Dan saya bertemu lagi di tahun depan ya, 2025. Kita akan bertemu lagi dengan kondisi yang lebih sehat, lebih semangat, dan lebih sukses tentunya. Thank you semua. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Saya, penyemangat saya, yang membuka hati dan pikiran saya, Direktur Utama MBT Bapak Udin Saifuddin. Tepuk tangan buat beliau.
Bapak Odang dan seluruh staf dan jajarannya, yang alhamdulillah pada hari ini kita semua melihat betapa seriusnya dan betapa semangatnya teman-teman yang ada di MBT. Tepuk tangan buat kita semua. Karena dengan semangat dan keyakinan inilah kita dapat merealisasikan apa-apa yang menjadi harapan kita, apa-apa yang jadi tujuan kita, yang mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan ini yang lahir dari bumi Bogor Timur untuk seluruh pionir se-Indonesia. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena kita punya semangat, karena kita punya keyakinan bahwasanya koin kita, pi kita akan mempunyai nilai. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar koin kita punya nilai? Kan itu yang perlu kita sama-sama pikirkan. Tapi suka tidak suka, ya, kalau teman-teman semua, Bapak Ibu semua ketemu dan pernah nyemplung sebagai trader, tadi seperti dikatakan oleh Abah Rohadi, salah satu sesepuh kita juga, saya banyak mendapatkan ilmu masukan dari beliau, walaupun baru duduk 30 menit, tapi saya alhamdulillah bisa membaca visioning beliau, yang beliau adalah salah satu orang yang visioner menurut saya. Tetap semangat. Mahkota Big Trade, mahkota Big Trade luar biasa. Alhamdulillah, kemarin saya diculik sama salah satu pionir juga, diselundupkan saya keluar kota ke Makassar. Di sana saya ketemu juga dengan pionir, saya ketemu dengan developer kripto, saya bertemu dengan trading kripto dengan para trader, dan saya membicarakan tentang Bitcoin. Dan alhamdulillah salah satu developer kripto yang ada di Indonesia merupakan developer pengembang yang ada di Makassar, ketemu dengan saya, diskusi dengan saya. Alhamdulillah terjalin kerjasama antara koperasi dengan developer yang ada di Makassar. Kita hold 200 unit rumah untuk Makassar. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena kita punya semangat, karena kita punya keyakinan bahwasanya koin kita, pi kita akan mempunyai nilai. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar koin kita punya nilai? Kan itu yang perlu kita sama-sama pikirkan. Tapi suka tidak suka, ya, kalau teman-teman semua, Bapak Ibu semua ketemu dan pernah nyemplung sebagai trader, tadi seperti dikatakan oleh Abah Rohadi, salah satu sesepuh kita juga, saya banyak mendapatkan ilmu masukan dari beliau, walaupun baru duduk 30 menit, tapi saya alhamdulillah bisa membaca visioning beliau, yang beliau adalah salah satu orang yang visioner menurut saya. Oleh karenanya saya berharap ada waktu dan kesempatan setelah forum ini untuk kita bekerja sama membangun ekosistem jaringan, khususnya melalui MBT. Kembali lagi saya mau ceritakan pengalaman. Para pemain kripto, para trader, apalagi dengan level developer, mereka menciptakan koin. Ketika mereka bertemu dengan pionir, yang pionirnya itu gagal paham. Banyak pionir-pionir kita, masyarakat kita, Bapak Ibu semua dari komunitas yang ada, yang gagal paham tentang pi. Mereka hanya sebatas mengikuti, hanya sebatas follower, tapi tidak mengerti fundamental, bahkan tidak pernah baca white paper dari pi itu sendiri. Maka mereka itulah orang-orang yang gampang dipecah belah, gampang dikotak-kotakan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan sedikit dari Anda semua.
Itu nggak boleh terjadi. Oleh karenanya, saya bicara terang-terangan sama mereka yang ada dan para pemain-pemain, para trader semua. Saya bicara dengan mereka bahwasanya kita punya fundamental yang kuat. Kita didukung dengan sistem yang bagus. Kita didukung dengan blockchain yang memang memadai. Dan mereka menerima, cuman mereka gengsi. Mereka menerima, tapi mereka gengsi. Akhirnya apa? Mereka cari pasar gelap untuk memperoleh koin Pi. Beruntunglah kita semua yang sudah ada ya di dompetnya, di walletnya, di smartphone-nya. Anda semua sudah punya 100, Anda semua sudah punya 1000, Anda semua sudah punya 6000, Anda semua sudah punya 10.000. Hari ini memang belum punya nilai, tapi yakinkan tahun depan kita bangun ekosistemnya, maka koin Pi Anda akan punya nilai. Itulah semangat kami sebagai koperasi. Saya tadi sampaikan, dan di mana-mana pun saya sampaikan, bahwasanya negara kita adalah negara yang berdaulat. Indonesia merupakan negara yang berdaulat, maka dibutuhkan satu wadah, satu paket yang bisa diterima oleh regulator bangsa kita sebagai posisi tawar. Kita punya kekuatan massa yang luar biasa. Kita punya semangat yang luar biasa. Kita punya keyakinan yang luar biasa. Tapi kalau kita terpecah-pecah, kita terkotak-kotak, maka kita tidak akan punya posisi tawar dengan regulatif. Maka itu tidak akan pernah jadi sesuatu. Oleh karenanya, saya memprakarsa dengan teman-teman semua, bagaimana kalau kita membentuk wadah yang namanya koperasi yang bisa diterima oleh negara kedaulatan Republik Indonesia. Kenapa? Karena semangatnya koperasi didirikan oleh anggota dan untuk kesejahteraan anggota. Berbeda dengan Persero, berbeda dengan CV, berbeda dengan firma, berbeda dengan bank. Kalau Persero keuntungannya hanya dinikmati oleh para pemegang saham. Tapi kalau koperasi, keuntungannya, hasil dari unit usahanya bisa dinikmati dari anggota dan oleh untuk anggota. Oleh karenanya saya minta dukungannya, doanya dari teman-teman semua untuk sama-sama kita merapatkan barisan, kita bergandengan tangan agar apa? Agar kita tidak pernah lagi tercerai-berai. Kita jangan mau lagi dikotak-kotakan oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dari Bapak Ibu semua. Dalam kesempatan ini saya sampaikan dan saya tegaskan bahwasanya koperasi sudah bekerja sama dengan 5 developer. Kami sudah bekerja sama dengan 5 developer. Kemarin saya bertemu dengan salah satu developer, salah satu pengembang besar. Dan memang juga keluarganya kebetulan juga merupakan keluarga daripada Bupati Kabupaten Bekasi. Saya hoax sama dia, ada 200 unit, tapi yang baru tersedia ready 50 unit ready, itu sudah saya hoax oleh koperasi dan akan kita peruntukkan untuk pionir semuanya. Kalau kemarin para pionir yang ingin mendapatkan unit rumah dengan cara konvensional, kita masih menggandeng bank. Ada developernya, ada banknya, ada pionirnya. Pionirnya ngumpulin data, ngumpulin berkas. Dengan susah payah kita coba untuk bisa lolos melalui mekanisme perbankan. Tapi nanti setelah open network itu semua nggak perlu lagi. Kenapa? Karena koperasi yang akan menjalankan itu semua untuk Anda semua pionir Indonesia. Saya sudah mencanangkan program ini dengan para regulator dan mereka sudah terbuka matanya bahwasanya koin Pi ini bukan koin yang tidak bernilai. Memang saat ini belum punya nilai, tapi ketika ekosistem kita bergerak, bisnis kita bergerak, marketplace kita bergerak, platform kita bergerak, maka kita merupakan satu gelombang besar yang bisa menggoyang perekonomian bangsa Indonesia. Dari sini saya sampaikan salam bahwasanya dari bumi Bogor Timur kita kobarkan semangat persatuan, kita kobarkan persaudaraan, kita rajut semua yang terjerembab agar kita sampaikan salam kita kepada pionir-pionir yang ada di seluruh Indonesia.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.